Pernah nggak kamu lagi asik jalan di taman atau naik transportasi umum, tiba-tiba suasana jadi rusak karena ada orang yang sengaja pamer organ intim atau bahkan asik main sendiri di depan mata kamu? Reaksi kita pasti sama, jijik, marah, dan bingung. Pertanyaan yang langsung nembak ke otak kita adalah, ini orang urat malunya udah putus ya? Kok bisa dia nggak takut digebukin atau ditangkap polisi? Banyak orang mikir ini cuma masalah moral atau kurang iman. Tapi kalau kita bedah pakai kacamata psikologi, ternyata ada rahasia ngeri di balik keberanian mereka yang nggak masuk akal itu. Ada kabel di otak mereka yang korslet, di mana rasa takut ditangkap malah berubah jadi rasa nikmat. Di video kali ini kita bakal bedah tuntas kenapa ada manusia yang bisa puas justru saat mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Kita bakal bongkar kenapa mereka seolah nggak punya rasa malu dan gimana cara otak mereka membajak logika demi sebuah sensasi sesaat. Selamat datang di Kecoa Elektrik. Mari kita bedah kegilaan para eksibisionis. Hal pertama yang harus kita pahami adalah orang-orang ini menderita gangguan yang namanya eksibisionisme. Ini adalah bagian dari parafilia. Istilah keren buat menyebut gairah seksual yang arahnya melenceng dari biasanya. Bagi mereka, aktivitas seksual yang dilakukan di kamar yang tertutup atau sama pasangan sah itu rasanya hambar. Mereka butuh bumbu khusus, yaitu reaksi korban. Mereka nggak pengen nyentuh kamu, tapi mereka pengen nyentuh mental kamu. Kepuasan mereka itu datang saat melihat kamu kaget, teriak, atau mukamu merah karena jijik. Dalam kepala mereka, reaksi negatif kamu itu adalah bukti kalau mereka punya kuasa buat mengendalikan emosi orang asing. Jadi ini bukan cuma soal nafsu yang nggak tertahan, tapi soal kebutuhan ego buat merasa dominan dengan cara yang sakit. Nah, tapi ada satu hal yang bikin kita makin heran. Kita semua punya sistem di otak yang tugasnya nahan kita biar nggak bikin malu diri sendiri di depan orang lain. Tapi kenapa pada orang-orang ini sistem itu kayak nggak berfungsi? Ternyata ada sebuah bagian di dahi kita yang fungsinya sebagai polisi internal. Pada para pelaku ini, polisi internal mereka lagi tidur pulas atau bahkan sudah dipecat oleh otak mereka sendiri. Kita akan bahas kenapa rem otak ini bisa blong nanti di bagian akhir. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu gimana peran kecanduan pornografi ekstrim memperparah keadaan ini. Bayangkan kayak orang minum kopi. Awalnya 1 gelas cukup buat bikin melek. Lama-lama butuh 3 gelas. Begitu juga dengan pelaku ini. Mungkin awalnya mereka cuma punya fantasi nakal. Terus mereka mulai sering nonton film porno yang aneh-aneh. Lama-lama otak mereka mengalami desensitisasi. Istilah buat kondisi di mana syaraf kamu jadi kebal sama rangsangan yang biasa saja. Karena yang biasa sudah nggak bikin mereka high, mereka butuh sesuatu yang lebih ekstrim. Resiko ditangkap, resiko dipukuli massa, dan resiko dipermalukan justru jadi obat kuat buat gairah mereka. Mereka sengaja nyari bahaya supaya bisa ngerasa hidup lagi. Teman-teman, kita harus luruskan satu hal. Jangan pernah anggap remeh atau malah dijadiin bahan bercandaan kalau ketemu orang kayak gini. Di dunia psikologi, eksibisionisme itu dianggap sebagai non-contact sexual aggression alias serangan seksual tanpa sentuhan. Kenapa disebut serangan? Karena mereka memaksakan fantasi mereka ke orang lain tanpa izin. Mereka mencuri kenyamanan kamu. Jadi kalau kamu melihat aksi ini, jangan merasa bersalah kalau kamu merasa trauma. Kamu bukan lebay, tapi kamu memang baru saja menjadi korban serangan mental. Mengetahui ini penting supaya kita nggak lagi menormalisasi atau cuma menertawakan perilaku yang sebenarnya sangat merusak ruang publik ini. Pernah nggak kamu mikir, kok dia nggak mikirin ya perasaan orang yang lihat? Kasian kan kalau ada anak kecil atau orang tua? Jawabannya, mereka emang nggak bisa mikir ke sana. Orang dengan gangguan kontrol impuls kayak gini biasanya punya masalah dengan fungsi empati di otaknya. Saat mereka beraksi, fokus mereka cuma satu. Gue harus puas sekarang juga. Mereka nggak punya kemampuan buat membayangkan rasa sakit atau jijik yang kamu rasakan. Otak mereka sedang dalam mode pemuasan instan. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai perilaku egosentrisme akut, di mana dunia cuma berputar di sekitar kepuasan mereka sendiri, dan orang lain cuma dianggap sebagai properti pelengkap dalam fantasi mereka. Banyak riset menunjukkan kalau pelaku eksibisionis di dunia nyata seringkali adalah orang yang tipu, minder, atau punya masalah sosialisasi. Mereka nggak merasa punya power di kantor, nggak didengar di rumah, dan nggak punya prestasi yang bisa dibanggakan.
Karena merasa jadi pecundang di kehidupan nyata, mereka cari jalan pintas buat ngerasa hebat. Caranya ya dengan menakut-nakuti orang lewat aksinya. Dengan pamer di tempat umum, mereka ngerasa, gue bisa bikin orang kaget, berarti gue punya pengaruh. Ini adalah cara yang sangat menyedihkan buat menambal harga diri mereka yang hancur. Mereka lebih milih dikenal sebagai si pamer daripada nggak dikenal sama sekali sebagai si bukan siapa-siapa. Zaman sekarang perilaku ini nggak cuma ada di taman, tapi pindah ke HP kamu. Mengirim foto organ intim secara tiba-tiba lewat DM, dick pics, itu pola otaknya sama persis. Pelakunya pengen dapat reaksi kaget atau marah dari kamu. Internet ngasih mereka rasa aman karena nggak ada fisik yang ketemu langsung. Tapi sensasi ngelanggar batas itu tetap dapat. Ini membuktikan kalau masalahnya bukan soal kamar mandi penuh, tapi soal penyakit mental yang pengen menginvasi ruang pribadi orang lain demi kepuasan diri sendiri yang nggak sehat. Ingat soal rem otak yang blong tadi? Bagian otak itu namanya prefrontal cortex. Pada orang normal, bagian ini bakal teriak, "Woi bahaya, lu bisa dipenjara." Dan seketika gairah seksual kita langsung hilang karena takut. Tapi pada orang eksibisionis, terjadi fenomena misattribution of arousal. Artinya, otak salah baca sinyal. Harusnya detak jantung kencang itu diartikan sebagai bahaya, lari. Tapi di otak mereka, sinyal detak jantung kencang itu malah dianggap sebagai gairah seksual yang makin panas. Jadi semakin mereka merasa terancam bakal ketahuan, adrenalin mereka semakin naik, dan itu malah bikin puncak kepuasan mereka jadi berkali-kali lipat lebih kuat. Itulah kenapa mereka seolah nggak punya malu, karena rasa malu dan rasa takut mereka sudah dibajak dan diubar jadi bahan bakar buat gairah menyimpang mereka. Inilah alasan kenapa sekadar hukuman penjara tanpa terapi psikologi seringkali nggak mempan buat mereka. Jadi teman-teman, kalau kamu ketemu orang kayak gini, reaksi terbaik adalah jangan kasih panggung. Tetap tenang, jangan teriak histeris karena itu yang mereka mau. Segera menjauh dan lapor ke petugas keamanan terdekat. Kita harus buat mereka sadar kalau aksi mereka nggak bikin mereka hebat, tapi justru bikin mereka kelihatan sangat butuh bantuan medis. Menurut kalian, apakah orang-orang seperti ini harusnya dipublish mukanya biar malu, atau justru itu malah bikin mereka tambah senang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya di Kecoa Elektrik buat bedah isi kepala manusia lainnya yang gak kalah gila. Makasih udah nonton sampai habis. Tetaplah terjaga, jaga keamanan dirimu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!